Selamat siang, perkenalkan saya Inul, NIM F0271221019, mahasiswa Diploma 3 Perpustakaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan video guna untuk memenuhi tugas automasi perpustakaan mengenai menu pelaporan pada SLIMS Bulian 9. Baik, langsung saja. Untuk step yang pertama yaitu kita klik menu reporting, kemudian pilih collection statistik. Next, pustakawan dapat melakukan pelaporan yang berkaitan dengan jumlah koleksi yang dimiliki oleh suatu perpustakaan, mulai dari jumlah judul koleksi, jumlah eksemplar, total judul berdasarkan media atau GMB, total eksemplar menurut jenis koleksi, serta 10 judul populer yang sering dipinjam oleh perpustakaan. Next, step yang kedua, kita klik menu Loan Reports. Pustakawan dapat melakukan laporan peminjaman yang berkaitan dengan aktivitas peminjaman di layanan sirkulasi pada suatu perpustakaan, mulai total peminjaman, total judul berdasarkan media, total transaksi peminjaman, rata-rata transaksi per hari, transaksi tertinggi dalam sehari, anggota yang meminjam, anggota yang belum pernah meminjam, hingga total peminjaman terlambat. Kemudian kita masuk ke step yang ketiga, yaitu kita klik menu membership report. Pustakawan dapat melakukan pelaporan anggota yang berkaitan dengan aktivitas pemustaka di layanan sirkulasi pada suatu perpustakaan, mulai dari total anggota yang terdaftar, total anggota yang aktif, jumlah anggota menurut jenis keanggotaan, total keanggotaan kadaluarsa, serta 10 anggota paling aktif dengan periode waktu tertentu. Berdasarkan laporan ini, pustakawan bisa juga memberi reward sebagai bentuk apresiasi kepada anggota perpustakaan yang aktif, sehingga dapat memotivasi anggota lainnya untuk aktif memanfaatkan perpustakaan. Step keempat, kita klik menu Custom Recapitulation, kemudian klik Recheck by. Klik kemudian kita klik next. Pustakawan dapat melakukan rekapitulasi pelaporan berdasarkan klasifikasi, GMD, dan tipe koleksi, dan bahasa sesuai dengan data bibliografi yang kita input ke menu bibliografi. Semua laporan bisa langsung dicetak atau bisa juga dieksplor ke format spreadsheet. Next, step yang kelima, kita klik menu title list. Kita klik menunya akan seperti ini. Kemudian pustakawan dapat membuat pelaporan judul koleksi yang dimiliki oleh suatu perpustakaan dan info ringkas bibliografinya seperti jumlah salinan, tempat terbit, penerbit, ISBN dan ISSN, dan nomor panggil. Semua laporan bisa langsung dicetak atau bisa juga dieksplor ke format spreadsheet. Next, kita lanjut ke step yang keenam. Klik menu item detail list. Kita klik pustakawan dapat membuat pelaporan judul koleksi berdasarkan eksemplarnya. Pustakawan dapat melakukan pelaporan dengan memanfaatkan fitur seleksi lebih banyak dengan mengklik Show More Filter Options. Lanjut ke step yang ketujuh, kita klik menu item musik statistik,
Pustakawan dapat membuat pelaporan untuk mengetahui frekuensi peminjaman pada judul koleksi tertentu di setiap bulannya. Tentu saja pelaporan ini penting guna keperluan stok of name dan penyiangan jika memang intensitas pada suatu koleksi sudah rendah atau jarang digunakan, dapat dipertimbangkan untuk keberlanjutan mempertahankan koleksi tersebut di jajaran koleksi perpustakaan. Lanjut ke step yang ke-8, kita klik menu Loan by Classification. Pustakawan dapat membuat pelaporan untuk mengetahui frekuensi peminjaman klasifikasi koleksi di setiap bulannya. Tentu saja, pelaporan ini juga penting guna untuk keperluan stok of name dan penyiangan jika memang intensitas pada suatu koleksi sudah rendah atau jarang digunakan, dapat dipertimbangkan untuk keberlanjutan mempertahankan koleksi tersebut di jajaran koleksi perpustakaan. Semua laporan bisa langsung dicetak, bisa juga diekspor ke format spreadsheet dan tersedia dalam bentuk grafik. Lanjut ke step yang ke-9, klik menu Launch History. Pustakawan dapat membuat pelaporan berdasarkan ID anggota, nama anggota, IP keanggotaan, kode eksemplar, judul, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan status peminjaman, sehingga memudahkan pustakawan melakukan pelacakan transaksi yang dilakukan oleh setiap anggota. Lanjut ke step yang ke-10, kita klik menu Due Date Warning. Pustakawan dapat membuat pengecekan terhadap para anggota perpustakaan yang terkena jatuh tempo peminjaman sehingga pustakawan bisa melakukan antisipasi terhadap kemungkinan buruk, misalnya koleksi hilang saat peminjaman berlangsung, anggota lupa mengembalikan, dan akan berdampak denda peminjaman yang membengkak tagihannya. Lanjut ke step yang ke-10, klik menu Overdue List. Pustakawan dapat membuat pengecekan terhadap para anggota perpustakaan yang masuk dalam kategori daftar terlambat yang mengembalikan koleksi yang dipinjam. Next, ke step yang ke-12, klik menu Start Activity. Pustakawan dapat melakukan pengecekan terhadap admin yang dipercaya untuk mengelola sistem pada SLIMS, sehingga bisa melihat aktivitas yang dilakukan selama login berupa nama masuk pengguna, entry data bibliografi, entry data eksemplar, entry data anggota, peminjaman, pengembalian, dan perpanjangan. Kita klik next, kita lanjut ke step yang ke-13, klik menu Visitor Statistik. Pustakawan dapat membuat pelaporan statistik pengunjung berdasarkan tipe keanggotaan setiap bulannya. Lanjut ke step yang ke-14, kita klik menu Visitor Statistik by Day. Pustakawan dapat membuat laporan statistik pengunjung setiap harinya, dan ini memudahkan dalam menganalisis trafik kepadatan pemustaka berkunjung ke perpustakaan. Kita lanjut ke step yang ke-15, kita klik menu Visitor List. Pustakawan dapat
membuat pelaporan berdasarkan daftar pengunjung yang datang ke perpustakaan melalui ID anggota, nama pengunjung, tipe keanggotaan, institusi, dan tanggal kunjungan. Baik, step yang ke-16, kita klik menu Find Report. Pustakawan dapat membuat pelaporan berdasarkan bulan mengenai jumlah berapa banyak anggota yang terkena denda peminjaman koleksi di perpustakaan. Di step yang ke-17, kita klik menu Member Find Report. Pustakawan dapat membuat pelaporan berdasarkan daftar data pengunjung yang terkena denda. Baik, step yang ke-18, kita klik menu Prosument Report. Pustakawan dapat membuat laporan penggadaan koleksi di perpustakaan berdasarkan nomor klasifikasinya dan tahun penggadaannya. Data laporan dapat disajikan dalam bentuk daftar ataupun diagram batang. Baik, kita lanjut ke cara setting visitor counter. Baik, untuk step yang pertama yaitu kita buka folder Exem di Drive C, tempat instalasi Exem pertama kali. Kemudian kita klik Hot Docs, klik Slim 9, kemudian klik Template, kemudian klik Default, klik Vert, klik Netbar PHP, buka dengan Notepad. Seperti ini. Kemudian baik, kita lanjut ke step yang kedua. Kita tambahkan script setiap baris keempat, kemudian klik copy file script di baris keempat, kemudian pastekan ke baris kelima. Baik, kita copy. Kemudian step yang selanjutnya, kita edit setiap ruasnya menjadi visitor. Kemudian jika sudah, kita klik file, pilih save. Baik, lanjut ke step yang keempat. Kita buka link atau web ini. Cek menu bar yang ada pada Slims, maka menu visitor sudah tersedia. Kemudian kita klik visitor, masukkan member ID dan password. Kemudian step yang kelima, data pengunjung akan masuk ke dalam statistik counter di menu pelaporan reporting. Kemudian kita buka halaman web ini. Baik, kita pilih menu reporting. Pilih menu visitor statistik.